Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Tapi kok pada lemes sih, puasa ya? Iya. Kalau pada lemes, ibu sekarang mau ice breaking dulu ya. Boleh banget nggak? Bangkunya tolong dirapin ya. Jangan sekarang berada pada posisi dua-dua. Di tangan-tangannya kalau di tangan di tengah-tengah meja atau taruh pulpen satu. Taruhin pulpen satu di tengah-tengahnya. Gak wajib dimasukin. Ya. Siap ya. Sekarang ikutin ibu ya. Ya. Kalau ibu bilang flat, kalian tepuk tangan. Kalau ibu bilang boom, kalian tepuk ini paha. Kalau ibu bilang snack, nanti kalian rebut pulpennya. Yang salah nanti ini ya. Nyanyi. Oke, kita mulai aja. Dengerin ya, fokus. Clap, clap, boom, clap, clap. Clap. Sekali lagi. Clap, clap, boom, clap, boom, clap, clap, boom, clap, clap, boom, clap, set. Yang kalian nyanyi ya. Cium lagi dulu. Ibu mau bangun konsentrasi kalian karena kalian ini lemes banget kelihatannya. Makasih duit, Bu. Belum waktunya istirahat ya. Sekarang ibu di sini mau ulas materi kita dari minggu pertama karena kan kita kan sebelum mau berjalan untuk ulas ya. Karena untuk memantapkan materi kita lagi kita akan ulas materi-materi kita. Ada yang tahu nggak kita mau ulas materi apa? Oh ya, kali ini kita mau bahas tentang pemasaran. Ada yang tahu arti pemasaran itu apa? Oke, bagus. Arti pemasaran itu pada intinya menurut salah satu ahli nih atau biasanya disebut kotlet. Pemasaran itu sebuah proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. Di dalam pemasaran ini ada yang namanya komponen utama atau biasanya disebut sebagai marketing mix. Ada yang tahu marketing mix itu apa? Udah pernah kita pelajari loh sebelumnya? Oke, bagus. Kalau dimulai dari produk, ada yang tahu nggak maksud dari produk ini apa? Di dalam marketing mix. Kalau mau menjual tuh maksud dari produknya apa? Kualitas, benar. Terus? Ya, bahannya juga. Terus yang kedua, kalau yang pertama, kalau produk ini kita kan buat produk ya, ngeluarin modal dong pastinya. Itu disebutnya sebagai biaya atau sebagai pendapatan. Ya, disebutnya sebagai biaya. Nah, yang kedua ini ada price. Price itu artinya kan harga ya. Ada yang tahu nggak maksud dari harga ini apa? Apakah kita ngasih harga ke konsumen atau konsumen tuh nawarin harga dari produk yang kita jual? Ayo yang lain ada yang tahu harga itu apa?
Oke, beberapa ada yang benar. Kalau harga ini tuh benar juga penentuan harga, tapi lebih tepatnya harga yang udah kita tetapkan itu kita dapatkan dari konsumen. Jadi kita menerima pendapatan, bukan kita ngeluarin lagi. Nah, kalau yang ketiga ini ada yang namanya place atau tempat. Kalau mau jualan pasti ada tempatnya, pasti ada lapaknya. Nah, menurut kalian nih tempat untuk jualan itu cocoknya di mana sih? Oke, di pasar tempat yang strategis. Tapi ada nggak sih yang jualan selain di tempat-tempat kayak gitu? Betul, jualan online. Jualan online ini sangat strategis banget, terus juga nggak ribet teman-teman semuanya. Terus yang terakhir nih ada yang namanya promotion. Nah, kalau promotion berarti artinya apa? Kita ngeluarin biaya, kita promosi. Kalau misalnya kita mau promosi tapi kita nggak punya modal, gimana sih kita bisa melakukan promosi produk kita tuh dengan baik? Kali aja kalian ada yang punya pengalaman. Ayo apa teman-teman? Kira-kira nih pengalaman dari kalian yang pernah jualan? Kalau promosi? Oke, promosi itu bisa lewat apa aja ya teman-teman? Bisa lewat teman kita, media sosial. Kalau misalkan punya teman yang seorang content creator, youtuber, selebgram atau yang lainnya, itu akan lebih mudah menjangkau jangkauan pasar. Akan lebih mudah kita mendapatkan konsumen. Karena apa? Karena kalau misalnya kita promosi melalui teman yang seorang selebgram atau apapun atau influencer, kita bakalan dapat jangkauan yang lebih luas, bahkan bisa sampai ke global sekalipun. Dan di situ keuntungan kita tuh bisa gede banget, gitu teman-teman. Sampai di sini ada yang sampai di sini paham nggak? Paham. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas jenis-jenis pemasaran. Ada yang tahu jenis-jenis pemasaran? Ini sering banget kita jumpai sehari-hari. Mudah banget. Betul. Gampang banget tahu teman-teman. Teman-teman kalau di rumah pasti ngeliat. Kalau di jalan ngeliat. Kalau di sosmed ngeliat. Tadi ada yang nyebut. Ayo apa? Iya, itu benar, pintar. Terus apa lagi? Iya benar, iklan masuk billboard tadi. Nah, jenis-jenis pemasaran dari tadi misal yang pertama nih iklan kan bisa melalui billboard. Itu kan dia kan gede ya, gak cuma di jalan-jalan gede aja. Misal kalau lihat billboard itu daerah-daerah Blok M, Jaksel itu banyak banget. Kalau di mall juga kadang ada ya. Banyak. Nah, banyak kan. Menurut kalian nih, kalau misalkan kita melakukan pemasaran dengan iklan masang billboard kayak gitu yang gede, pasti butuh modal kan? Tapi di balik itu semua ada timbal baliknya nggak? Ada. Apa? Coba. Nah, benar banget itu semuanya ya teman-teman. Terus yang kedua nih, gampang banget. Ayo teman-teman, apalagi selain iklan. Tadi kan contoh iklan di billboard, terus apa lagi yang kedua? Nama kita tuh menjual nama itu namanya apa? Jual nama. Jual nama kayak nama PT itulah. Jadi orang-orang tuh tahu gitu. Ini konsep apa ya? Tahu nggak? Kan? Itu namanya branding teman-teman. Branding itu dilihat dari nama PT-nya, dari logo, terus juga dari desain kemasan, dengan nama PT atau misalnya CEO yang terkenal, terus juga produknya bagus, pasti produk kita dikenal lebih banyak orang lagi, lebih dipercaya sama orang. Apalagi kalau misalnya kita menjual tapi itu teman kita tuh seorang artis gitu, jadi jangkauannya juga lebih banyak. Nah, selanjutnya ada online marketing. Teman-teman tahu nggak online marketing? Yang tadi udah kita sebutin.
bagus soalnya dia pernah lihat juga barangnya dan produknya, jadi nggak bingung gitu. Ya boleh. Lagi Bu. Sekarang kita mau masuk metode belajar kita nih. Metode belajar kita kali ini adalah TPS Think Pair Share. Tahu nggak Think Pair Share itu apa? Jadi metode kita tuh membentuk kelompok, satu kelompoknya 2 orang. Boleh sama temennya sebelahnya dibentuk kelompok dulu. Ayo. Jadi berdua-dua ya. Ibu mau minta kalian diskusi sama teman sebelahnya nih. Nanti kita sama-sama diskusi kalau kita gosip ya. Oke anak-anak, jadi ibu kasih waktu kalian 2 menit nih untuk diskusi sama teman sebelahnya. Nanti kalau udah selesai diskusi kita bahas bareng-bareng, kita ulas lagi, kalian maju ke depan ya. Ya sama-sama saling paham. Oke anak-anak, karena waktunya udah ini untuk diskusi, boleh untuk kelompok 1 maju ke depan. Boleh dibacain hasil diskusinya. Manajemen pemasaran berasal dari 2 kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Menurut John Armstrong, pemasaran analisis perencanaan, implementasi, dan pengelolaan dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pemasaran yang menghubungkan dengan pembelian sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan atau planning, perorganisasian atau organisasi dan pergerakan aktorik dan pengawasan. Jadi dapat diartikan bahwa manajemen pemasaran adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan perusahaan yang menguntungkan dengan sasaran dan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Oke, makasih kelompok 1. Sekarang boleh dibacain hasil diskusinya. Hasil diskusinya yaitu untuk macam strategi pemasaran, diantaranya yang pertama strategi kebutuhan primer, di mana strategi ini merupakan strategi pemasaran untuk merancang kebutuhan primer, yaitu untuk menambah jumlah pemakai dan meningkatkan jumlah pembeli. Dan yang kedua strategi kebutuhan selektif, yaitu dengan cara yang pertama mempertahankan pelanggan, misalnya seperti memelihara kepuasan pelanggan dan menyederhanakan proses pembelian. Dan yang terakhir menjaring pelanggan dengan cara mengambil posisi berhadapan dan mengambil posisi berbeda. Selanjutnya ada sistem pemasaran dengan saluran vertikal. Pada sistem ini produsen, grosir,
dan pengecer bertindak dalam satu keterpaduan tujuannya untuk mengendalikan perilaku saluran, mencegah perselisihan antara kelompok. Yang kedua, sistem pemasaran dengan saluran horizontal. Pada sistem ini disebut kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang bergabung untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang muncul. Yang ketiga, ada sistem pemasaran dengan saluran ganda. Pada sistem ini beberapa gaya pengecaran dengan pengaturan fungsi distribusi dan manajemen digabungkan. Kemudian dari belakang memimpin secara sentral. Oke, terima kasih untuk kelompok dua. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Karena waktunya udah habis, terima kasih ya teman-teman semuanya udah pada tadi. Ya. Tapi ibu mau absen dulu. Ada yang mau masuk? Ayo semua ini. Ada Bu. Siapa? Ya. Siapa masuk? Ada lagi? Siapa yang mau masuk? Masuk ya. Keren. Bagus. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga materi kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk UAS nanti dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya.